Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Untuk sekarang kita lanjut di pemaparan artikel kedua terkait peningkatan kesadaran lingkungan melalui papan instalasi sampah. Oke, untuk moderatornya dipimpin oleh saya sendiri. Kita mulai saja untuk pemaparannya. Untuk kelompok dua, presenternya sudah ready ya? Kita mulai saja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk pemateri yang pertama dimulai. Siapa untuk pemateri pertama? Sudah ada? Untuk pendahuluan Oke, menurut Kang Anton. menurut Dewi 2021, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara efektif berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius. Dalam jangka panjang, kondisi ini beresiko menurunkan kualitas air tanah yang menjadi salah satu sumber utama kebutuhan masyarakat. Dampak lainnya meliputi pencernaan air, udara, dan tanah, serta meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Buaya et al. 2023. Di Kelurahan Gunung Tandala, persoalan ini turut menjadi sorotan terutama dari hasil observasi dan wawancara yang lebih kami lakukan untuk kepada Ketua RW di Kelurahan Gunung Tandala A, mencakup RW 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, dan 16, di mana isu sampah menjadi pokok pembahasan utama. Masih banyak warga yang belum memahami lamanya proses penguraian berbagai jenis sampah. Kurangnya pengetahuan ini kerap memicu kebiasaan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, yang pada akhirnya merusak lingkungan sekitar. Oke, sudah Kang? Sudah. Oke, untuk pemateri selanjutnya dilanjut oleh Teh Asri. Silakan Teh Asri. Oh, mohon maaf, oleh Kang Dede terlebih dahulu untuk slide selanjutnya. Silakan Kang Dede. Baik, terima kasih Kang Oke. Jenal. Izin Oke. melanjutkan, Plang ini dibuat sebagai media informasi visual yang menampilkan estimasi waktu penguraian berbagai jenis sampah. Terus informasi yang tercantum antara lain 450 tahun untuk botol plastik, 100 tahun untuk plastik kemasan, 20 tahun untuk kantong plastik, eh, dan 10 tahun untuk puntung rokok. Bahkan terdapat kategori tidak terurai untuk sampah yang sulit diuraikan seperti styrofoam. Terus pelang tersebut eh, disimpan antara dua RW, yakni RW 11 dan RW 4, RW 6 dan RW 16, RW 10 dan RW 9, terus RW 12 dan RW 5. Dan untuk yang terakhir itu ada RW 14. Lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada metode. Kegiatan ini menggunakan metode pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 7 Agustus 2025. Tepatnya dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2025, kami menyiapkan alat dan bahan serta proses pembuatan plang papan instalasi sampah. Dan tanggal 6 sampai 7 Agustus 2025, kami memasang plang papan instalasi sampah. Nah, kemudian kegiatan ini juga dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan serta proses pembuatan papan plang instalasi sampah dari tanggal 1 sampai 5 Agustus. Nah, di sini kami adapun alat yang digunakannya yaitu ada papan kayu atau triplek, kemudian ada bambu, ada paku, cat, kuas cat, hamplas, thinner, dan palu. Sedangkan bahan yang digunakan berupa sampah anorganik seperti styrofoam, botol plastik, plastik kemasan, kantong plastik, dan puntung rokok. Nah, sampah-sampah ini ditempelkan pada papan sebagai bentuk visualisasi edukasi lengkap dengan keterangan perkiraan waktu terurai masing-masing jenis sampah agar masyarakat dapat memahami dampak jangka panjang sampah terhadap lingkungan.
Nah, dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan masyarakat Kelurahan Gunung Tandala semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan serta memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang tepat demi masa depan yang lebih sehat dan lestari. Nah, lalu adapun langkah-langkahnya, yang pertama di sini ada, nah, karena kan pengabdian di Kelurahan Gunung Tandala ini dilakukan melalui langkah-langkahnya. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada pemasangan papan plang instalasi. Nah, untuk yang pertama, langkahnya yaitu observasi awal. Sebelum memulai pengabdian, kami mengamati ataupun mengobservasi dan memahami kondisi lingkungan, termasuk kebutuhan masyarakat, sumber daya yang ada, dan program yang telah terjalankan. Nah, yang kedua di sini ada wawancara ada identifikasi kebutuhan dengan cara kami melakukan wawancara dengan ketua RW, tokoh masyarakat, lalu pemuda-pemudi dan anggota masyarakat setempat yang membutuhkan untuk menentukan kebutuhan utama mereka. Selanjutnya, yang ketiga itu ada implementasinya, yaitu kami melakukan pemasangan papan plang instalasi sampah yang telah dirancang, yaitu melakukan pembuatan papan instalasi sampah dari mulai mencari alat dan bahan yang tadi telah disebutkan untuk melakukan pembuatan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Oke, silakan dilanjut Teh Sala. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pemrograman instalasi sampah, yang dimana program permasalahan papan plang instalasi mengenai sampah organik di Gunung Tandala, Kota Tasikmalaya, memberikan beberapa hasil signifikan. Di antaranya peningkatan pengetahuan warga. Nah, di mana setelah pemasangan papan plang instalasi terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis sampah anorganik, dampaknya terhadap lingkungan, serta cara pengelolaannya. Kedua, persebaran informasi yang lebih luas. Hal ini karena papan plang instalasi dipasang di titik-titik strategis di setiap per DKM, informasi mengenai sampah anorganik lebih mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan lansia. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku masyarakat. Program pemasangan papan plang instalasi informasi tentang sampah berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Warga mulai menunjukkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar dan berupa mengurai dampak negatif terhadap alam dengan cara mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Dan terakhir yaitu peningkatan kebersihan lingkungan. Dengan semakin sedikitnya sampah yang dibuang sembarangan, tingkat kebersihan di lingkungan sekitar pun meningkat. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Teh Sala. Silakan di next Teh. Untuk selanjutnya, bagian pembahasan, yaitu program pemasangan papan plang instalasi sampah anorganik di Gunung Tandala, Kawalu, Kota Tasikmalaya, terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Setelah plang dipasang di lokasi strategis, warga mulai memahami perbedaan antara sampah organik dan anorganik, dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, serta cara pengelolaan yang tepat. Hal ini sejalan dengan temuan Hikmat et al. 2025 yang menunjukkan bahwa edukasi berbasis visual efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Temuan serupa juga diperkuat oleh Sajirin et al. 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan media visual sederhana seperti plang atau poster dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah serta membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya perilaku ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Oke, silakan di next. Oke, baik. Untuk pembahasan materi dari kelompok 2 sudah selesai ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya akan membacakan dulu dari moderator untuk membacakan kesimpulannya. Yang mana di kesimpulan artikel kelompok 2 ini tentang plang instalasi sampah, yaitu program KKN yang mana di Gunung Tandala di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya,
berfokus pada peningkatan kepedulian lingkungan melalui pemasangan papan pelang instalasi sampah yang anorganik, yang mana program ini menunjukkan bahwa masyarakat sebelumnya masih kurang memahami klasifikasi sampah dan dampaknya. Jadi dengan adanya papan pelang yang sederhana namun informatif, warga mulai memahami jenis sampah anorganik, waktu penguraiannya, serta dampak jangka panjangnya. Hal ini mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti memilah sampah, tidak membakar sampah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Hasilnya, kebersihan lingkungan meningkat serta tumbuh kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi jangka panjang ke depannya. Nah, disarankan adanya edukasi lanjutan melalui penyuluhan pelibatan generasi muda dan memanfaatkan media lain seperti banner atau digital, penyediaan tempat sampah terpilah, pengolahannya untuk dilanjutkan. Jadi serta kerjasama dengan pemerintah juga dan lembaga terkait juga diperlukan agar program berkesinambungan disertai monitoring rutin untuk menilai efektivitasnya. Oke, baik. Itu untuk pemaparan artikel yang kedua dari kelompok 2. Silakan barangkali dari teman-teman, mau itu dari teman-teman kelompok 2 atau kelompok 1, yang mau menambahkan ataupun ada yang kurang, boleh silakan ya. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ada barangkali teman-teman? Sudah ada Kang, sudah cukup. Oke, baik. Kalau misalkan sudah cukup, alhamdulillah ya untuk pemaparan materi yang kedua telah selesai. Yang mana nanti setelah kita tutup semuanya jangan dulu pada keluar. Kita dokumentasi terlebih dahulu semuanya on cam sebelum nanti setelah kita tutup semuanya on cam dan kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu, dokumentasi akhir ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Alhamdulillah di pemaparan materi dari artikel pertama tadi dan juga artikel kedua sekarang sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah memaparkan dengan baik semuanya dan mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan menjadi bakal untuk kita dan mudah-mudahan bisa diberikan nilai yang baik ya di KKN ini gitu ya, dan mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan. Setelah kita tutup nanti jangan dulu keluar, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, untuk sekarang kita bacakan hamdalah sama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk pemaparan artikel KKN di Gunung Tandala'a telah selesai. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga mudah-mudahan hasil dari nilai KKN nanti mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan. Oke, sekian untuk seminar hasil KKN hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.